Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Pak Arin yang akan menemani kalian belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga, yaitu wujud benda. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan membuat prediksi sifat benda padat, siswa terlatih untuk memberikan pendapatnya berdasarkan pengamatan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi sifat benda padat. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, siswa menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, dengan memerhatikan penjelasan guru, siswa mengenal konversi satuan panjang baku. Kelima, dengan memecahkan soal cerita yang berkaitan dengan jarak, siswa dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar. Yang keenam, dengan memerhatikan tempo musik, siswa dapat mengidentifikasi gerakan lambat kaki saat menari. Yang ketujuh, dengan memperhatikan gerakan lambat kaki dalam menari, siswa dapat memeragakan gerak lambat kaki dalam satuan tari dengan benar. Nah, mari kita mulai, yaitu yang pertama adalah benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu, yaitu ada contoh ya, ada batu, ada pensil, dan kursi merupakan contoh benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk, cari tahu sifat benda padat tersebut, lakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Yang kedua, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Ditulis di bawah ini ya, di bawah kotak ini. Kemudian ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu tadi sudah ya, berdasarkan pengamatan. Nah, sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat, yang pertama adalah lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan-bahannya adalah yang pertama ember, yang kedua gelas, yang ketiga kantong plastik. Kemudian langkah-langkah percobaan yang pertama adalah masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Nah, yang kedua adalah catat hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Di sini sudah ada contohnya ya. Lihat contoh nomor 1. Nah, di situ diagramnya seperti ini. Nomor 1, kemudian ada nama benda, kemudian ada bentuk yang berubah sesuai tempat, kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang ketiga dapat digenggam. Yang selanjutnya tidak dapat digenggam, itu dipilih. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan contoh 1. Tuh, nomor 1 adalah pensil. Pensil itu bentuknya berubah sesuai tempat atau tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti disilang. Kemudian selanjutnya, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya apa tidak pensil? Ya, berarti dicentang. Kemudian dapat digenggam, dapat dipegang. Ya, kalau dapat berarti dicentang. Yang selanjutnya tidak dapat digenggam. Pensil dapat digenggam atau tidak? Kalau tidak berarti, kalau tidak dapat digenggam berarti disilang. Selanjutnya ada soal 5, dilanjutkan kalian. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat apa, anak-anak? Silahkan, itu tugas selanjutnya untuk mencari sifat benda padat.
Nah, tadi kalian sudah mencoba, sudah berlatih. Kemudian, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Setelah diamati, kemudian dicoba, sama apa tidak? Ya, silakan, itu tugas selanjutnya. Kemudian, sebutkan benda-benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Tentunya kalian dari rumah ke sekolah itu tentunya ada jaraknya ya. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ini penyelesaiannya adalah jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Itu adalah contoh soalnya yang Pak Guru jelaskan, yang Pak Arin jelaskan. Kemudian selesaikan soal di bawah ini. Soal yang pertama, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh yaitu 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Silakan, itu dicoba, dihitung dengan bantuan orang tuamu atau kakak kalian. Kemudian yang kedua, jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, itu perbedaan, berarti itu pengurangan ya. Lanjut nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Tuh jawabannya di bawahnya ya. Kemudian yang keempat, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung adalah 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Silahkan lanjut. Yang nomor 5 adalah bantulah Siti menemukan jarak dari rumah ke sekolah. Yang pertama adalah rumah, kemudian pasar. Itu sudah ada tulisannya yaitu 100 meter jaraknya. Kemudian setelah di pasar lalu ke sekolah. Nah, yang dihitung adalah jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Itu adalah tugas kalian. Silahkan untuk ditulis di buku tugas. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama adalah membuat prediksi sifat benda padat. Yang kedua, mengidentifikasi sifat benda padat. Yang ketiga, menemukan istilah khusus yang berkaitan dengan materi. Kemudian yang keempat, mengenal konversi satuan panjang baku. Yang kelima, menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, ikuti protokol kesehatan dengan cara memakai masker jika ingin keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.